langsung ke perusahaan untuk mendapatkan data yang saya peroleh di latar belakang, Pak. Oh gitu. Perusahaan yang kamu teliti itu ada di ruang sosial atau di perpustakaan? Sosial, Pak. Di ruang sosial. Nah, field research itu salah satu jenis penelitian tidak masuk dalam kategori teknik pengumpulan data. Argumentasi kamu bahwa kamu langsung ke perusahaannya mewawancarai orang, itu argumentasi yang memperkuat bahwa penelitian kamu ini jenisnya adalah penelitian lapangan atau field research. Lawan dari field research itu library research, studi kepustakaan. Ya, Delia. Saya mau melanjutkan ini, kasihan kamu nih, nanti bisa nangis. Ya. Oke. Nah, jadi tapi saya kasih tahu dulu bahwa saya pastikan saya tidak menyentuh simpulan. Saya pastikan tidak menyentuh simpulan. Karena saya sangat teramat menyarankan kamu memperbaiki bab 1 di rumusan yang kamu sebut dengan rumusan masalah itu. Ya, yang kamu sebut rumusan masalah itu menurut saya wajib lah itu. Hukumnya sudah jatuh, wajib diperbaiki. Delia, kamu kan kualitatif ya pendekatannya, benar? Ya, Pak. Coba, pendekatan kualitatif itu apa? Pendekatan kualitatif itu di mana untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan produk rumah bersubsidi. Oke. Apakah penggunaan pendekatan kuantitatif tidak juga bertujuan seperti yang kamu sebutkan? Artinya, kalau penelitian kuantitatif itu tidak berupaya untuk mendapatkan data yang objektif, gitu. Gimana? Kamu nanya siapa tuh, Delia? Enggak, Pak, saya baca laptop, Pak. Oh, baca laptop. Baca slide, Pak. Iya. Saya kira kamu nanya siapa, gitu. Enggak, Pak, saya baca slide, Pak. Oke, Pak, maaf, Pak. Ya, jadi gini, ketika kamu sebagai peneliti menetapkan pilihan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian kamu, maka kamu harus punya argumen, ya. Dan argumennya bukan seperti ini, karena semua pendekatan pasti argumennya sama. Mana ada penelitian yang berupaya untuk mendapatkan data yang tidak objektif? Tidak ada lah, pasti objektif. Bahkan data yang paling objektif kalau mau dibandingkan antara kualitatif dengan kuantitatif malah justru lebih kuantitatif. Karena kuantitatif itu peran peneliti sebagai subjek peneliti itu lebih kecil dibandingkan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu pengaruh interpretasi peneliti sebagai subjek penelitian itu lebih besar, ya. Oke. Ya. Nah, sekarang konsekuensi bagi setiap peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif secara akademis adalah penggunaan istilah-istilah. Itu harus disesuaikan. Kita mulai misalnya dari kalimat kamu itu rumusan masalah. Nah, penelitian kualitatif tidak selamanya dan tidak sepenuhnya bermula dari sebuah masalah. Kecuali kalau penelitian kuantitatif. Makanya ada istilah kesenjangan antara pernyataan dengan kenyataan. Kesenjangan antara yang semestinya dengan yang senyatanya. Itu kuantitatif. Mereka bermula dari masalah. Tapi kalau penelitian kualitatif itu bisa bermula dari interpretasi, fenomena, ya.
Paham ya? Paham, Pak. Nah, gitu. Jadi istilahnya itu bukan masalah dia, tapi fokus. Di halaman berapa itu? Subjudul itu fokus dan pertanyaan penelitian. Fokusnya apa? Fokusnya kamu ketik ulang saja judul kamu itu, ya. Misalnya judul kamu itu kan dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan produk rumah bersubsidi. Nah, gitu, ya. Pada PT Fahri Property Land. Saya sarankan coret aja studi kasusnya itu. Coret ya, Pak. Kalau case study itu apa ya? Salah seorang penulis buku penelitian itu menyatakan bahwa case study atau studi kasus itu tingkat penelitian paling rendah, itu paling dasar, ya. Jadi langsung saja dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan produk rumah bersubsidi pada PT Fahri Property Land, ya. Oke. Nah, pada subjudul yang tadi kamu sebut, ya, bagian B itu, bab 1 bagian B, judulnya menjadi fokus dan pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan di bab 1, misalnya, peneliti menetapkan dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan produk rumah bersubsidi pada PT Fahri Property Land sebagai fokus penelitian. Nah, itu fokusnya. Untuk mengkaji fokus penelitian ini, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut, gitu. Ya. Itu kalimatnya kira-kira begitu. Nah, sekarang masalah yang paling besar, yang paling berat di skripsi kamu itu adalah di rumusan pertanyaan penelitiannya. Rumusan pertanyaan penelitiannya. Rumusan pertanyaan penelitian kamu ini tidak diturunkan dari judul. Ya. Sekarang saya tanya dulu kepada Delia. Dari judul kamu ini, yang menjadi kata kuncinya apa? Keywordnya apa? Keyword dari judul ya, Pak? Ya, kata kunci. Rumah bersubsidi, Pak. Hah? Rumah bersubsidi. Dampak, Pak. Dampak pandemi COVID ini. Nah, coba kamu buka abstrak kamu. Abstrak kamu itu banyak sekali. Pening balak saya. Mana yang mau diteliti budak ini? Ada properti, ada pandemi, ada COVID-19, ada bersubsidi, ada sistem penjualan, ada daya beli. Rakus kamu nih. Oke. Nah, keyword kamu itu hanya ada 2. Dampak pandemi COVID-19, yang satunya lagi penjualan produk rumah bersubsidi. Udah itu. Ya. Delia. Jadi kalau ditanya orang nanya, misalnya saya nanya, Delia, kamu neliti tentang apa sih? Judul skripsi kamu apa sih? Oh, dampak pandemi COVID, bla 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 bla. Lalu saya tanya, sebenarnya yang mau kau teliti itu apa? Kamu tuh gampang langsung jawab. Saya tuh kepingin melihat ada nggak dampaknya atau bagaimana dampak pandemi COVID ini terhadap penjualan produk rumah bersubsidi. Kan gampang, ya? Ya, Pak. Nah, ketika kamu sudah menetapkan kata kunci, ya, tadi kita sudah sepakat ya, bahwa kata kunci kamu itu lebih berat pada dampak pandemi COVID terhadap penjualan produk rumah itu, maka rumusan pertanyaan penelitiannya menjadi nggak seperti ini. Kalau kamu langsung tanya, bagaimana pandemi COVID berdampak terhadap penjualan produk? Nggak perlu diteliti. Nggak perlu diteliti. Orang udah pada tahu semua. Sia-sia aktivitas penelitian. Lalu muncul bagaimana sistem penjualan perusahaan. Pantas Ustadz Hamdi tadi ngomel-ngomel, di bab 2 itu kamu banyak memaparkan tentang teori pemasaran. Nah, semestinya karena kamu ingin melihat dampak sih, tahu nggak sih dampak itu apa? Jadi ya? Efek, Pak.